Selamat datang di Cerita Tak Terlihat, di mana kita menjelajahi perjalanan inspiratif individu dalam komunitas Mata Hati. Di sini saya selaku host Nisa Zahra, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari komunitas Mata Hati. Selamat datang Mas Ipung. Selamat bertemu kembali teman-teman pendengar Cerita Tak Terlihat. Ya, dan juga selamat datang kepada Ibu Ani dari komunitas Mata Hati selaku relawan GIHBU. Lalu ada Ibu Indah selaku pustakawan di Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga. Halo semua. Baik, untuk komunitas Mata Hati nih Mas Ipung, apakah akhir-akhir ini ada kegiatan terbaru atau ada rencana gitu? Kalau kegiatan terbaru masih belum, tapi ada beberapa rencana yang akan kita lakukan baik di akhir tahun ataupun sampai di tahun ke depan. Antara lain ya kita fokus masih dengan bisnis community. Kemudian kita juga mulai akan menjadikan musik itu sebagai salah satu komoditas dari komunitas Mata Hati. Jadi sudah bertahun-tahun Bu, teman-teman ini bermain musik tapi masih belum punya karya sendiri. Nah, itu nanti akan dikerjakan insya Allah di tahun depan. Semoga lancar ya Mas Ipung pengerjaannya. Terima kasih. Mungkin untuk mengawali nih Mas Ipung, ini kan teman-teman pasti penasaran. Sebagai tamu spesial kita hari ini, mungkin bisa diceritakan latar belakang dari komunitas Mata Hati dan bagaimana sih komunitas Mata Hati ini mendukung disabilitas netra. Ya kalau singkatnya sebetulnya komunitas Mata Hati itu adalah sebuah komunitas yang menaungi anggotanya, tempat di mana kita bisa saling berprogres, kemudian berprestasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, jadi melalui kemampuan seni dan kreasi, bekerja sama, beradaptasi dan menangani persoalan-persoalan kemanusiaan. Ya singkatnya seperti itu. Jadi kalau di komunitas Mata Hati itu memang concern kita itu untuk selalu menggaungkan pesan-pesan terkait isu-isu inklusi. Keren sekali Mas Ipung. Lalu selama di komunitas Mata Hati ini, tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh disabilitas netra dalam mengakses informasi dan layanan publik? Ya, tantangan terbesarnya sebetulnya adalah kalau menurut saya pribadi itu diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri. Kalau sekarang berbicara masalah teknologi, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan, akses informasi itu sangat mudah sekali untuk didapatkan. Tinggal ya bagaimana kita mau ndak gitu. Okay. Untuk Ibu Indah mungkin boleh memberikan tanggapan juga soal bagaimana sih tantangan terbesar yang dihadapi disabilitas netra dalam mengakses informasi mungkin di Perpustakaan Universitas Airlangga ini? Ya menarik ya. Saya senang sekali sih hari ini bisa ketemu sama Mas Ipung, Bu Ani, dan juga teman-teman IIP di mata kuliah IKK. Kayak nostalgia ya. Terkait itu memang betul sih kata Mas Ipung tadi gitu ya. Kadang memang hambatan itu datang pada diri kita sendiri gitu ya, atau mungkin challenge itu ya. Dan mungkin sebanyak yang kita tahu di perpustakaan itu memang ya kita mencoba berusaha supaya hambatan itu ya berubah menjadi tantangan, dan tantangan itu akhirnya berubah menjadi solusi gitu ya. Jadi memang teman-teman disabilitas di Unair, di Airlangga itu coba kita fasilitasi yang tadinya memang kebutuhan mereka gitu ya, ini ternyata
setelah kita lakukan analisis kebutuhan, kita datangkan langsung mereka, akhirnya teman-teman disabilitas baik penglihatan maupun jenis disabilitas yang lain itu memberikan kita pengetahuan baru juga tentang kebutuhan mereka. Oh ternyata di era ini mereka butuhnya mungkin bukan lagi fasilitas fisik dan lain-lain, mungkin bisa di pertanyaan selanjutnya mungkin ya, tapi mungkin lebih ke itu tadi teknologi seperti itu. Jadi memang cara kita untuk menghadirkan supaya solusi yang tepat itu memang berkomunikasi langsung gitu dengan teman-teman disabilitas, dan itu menyenangkan. Oh iya. Jadi memang harus terlibat langsung gitu Iya, sama betul, harus terlibat langsung supaya kita disabilitas. tahu masalahnya. Iya, gitu. iya betul. Nah, bagaimana nih untuk Mas Ipung? Bagaimana pandangan komunitas Mata Hati terhadap perkembangan teknologi asistif di Indonesia pada saat ini? Kalau dari kami memang teknologi itu ya sekarang sudah sangat maju sekali, apalagi semenjak muncul era pembaca layar di mulai tahun 2090 kayaknya 90-an ya, sebelum tahun 2000. Cuman masuk di Indonesia dan saya pribadi baru kenal itu tahun 2005. Nah, itu sudah sangat maju sekali kalau dibandingkan dengan tahun-tahun itu. Kalau dulu teman-teman tunanetra yang mau berkuliah itu harus bisa menggunakan mesin ketik. Iya, kalau dulu bawa mesin ketik, Bu. Kalau ujian gitu, bawa mesin ketik kalau zaman dulu. Tapi sekarang sudah dengan hanya bawa laptop, atau mungkin ada beberapa teman yang lebih senang pakai handphone. Nah, sekarang sudah bisa pakai smartphone pun sudah bisa. Jadi ya itu tadi, tinggal kemauan dari teman-teman ini. Oh iya. Nah, di masa mendatang ini penggunaan AI kan menjadi salah satu teknologi yang asistif. Bagaimana perspektif dari disabilitas netra terkait penggunaan AI sebagai teknologi yang asistif nih Mas Ipung? Iya, kalau ngomong masalah AI ini agak ya, karena belum ada regulasinya. Jadi, tapi ya itu tadi, kalau saya berpendapat apapun itu teknologi, apapun jenisnya itu adalah alat, gitu. Jadi tidak ada maksudnya alat itu ya tergantung lagi kepada kita yang menggunakan. Apakah kita gunakan untuk yang baik-baik atau yang buruk-buruk gitu. AI soalnya ya ngeri gitu. Jadi ya bahaya. Jadi memang harus disertai dengan pertimbangan yang matang untuk menggunakan AI. Harus bijak gitu Mas Iya, Ipung. betul. Lalu untuk teknologi yang seperti Google Chrome yang semakin berkembang dalam mengadaptasi bentuk PDF, bagaimana tanggapan dari Mas Ipung sendiri terkait Google Chrome tersebut? Ya, baru-baru ini saya menemui kalau Google Chrome itu bisa mengekstrak gambar dari bentuk gambar itu dijadikan bentuk deskripsi. Yang saya tahu baru-baru ini itu ya cukup membantu walaupun mungkin deskripsi itu belum bisa mewakili ilustrasi gambar itu. Tapi ya itu sudah sangat membantu kalau di zaman sekarang, apalagi banyak mungkin yang keterangan-keterangan itu yang kita akan bisa lebih dapatkan gitu kalau dengan adanya gambar yang dideskripsikan itu. Oh iya. Jadi cukup membantu, tapi beberapa mungkin penerjemahannya masih kurang dimengerti begitu nggih? Iya, kalau itu sih tinggal masalah waktu aja. Tinggal masalah waktu aja ya. Betul. Lalu bagaimana fasilitas dan teknologi asistif di Perpustakaan Universitas Airlangga mendukung disabilitas netra termasuk kondisi teknologi yang terbaru saat ini?
Iya, yang menarik sih ya. Kalau tadi kata Mas Ipung ngeri gitu ya, ada ngerinya. Iya, ngeri. Ya teknologi itu akan ngeri kalau memang kita itu tadi tidak ada regulasi yang jelas. Terus dari diri kita juga masih ada apa namanya tingkat kemampuan kita literasi kita dalam berteknologi itu kan juga perlu ya Mas Ipung yang kayak Iya, gitu. betul. Jadi untuk siapapun. Jadi kalau di perpustakaan fasilitas ya, fasilitas dan teknologi juga ya. Kami berusaha untuk itu tadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ternyata setelah kita lakukan analisis kebutuhan gitu ya, ternyata kebutuhan teman-teman mahasiswa disabilitas sekarang itu fisik itu juga iya, tetapi mereka juga prefer pada teknologi gitu. Jadi kami juga mendapatkan pengetahuan baru sebagai librarian gitu ya, bahwa kalau dulu nih, kalau kita bisa bercerita dikit ya Mas Ipung, ternyata kata Mas Ipung tadi itu kan bawa mesin ketik ya kan, kayak kemana-mana bawa mesin ketik gitu, itu kan kayak berat gitu ya. Nah ternyata waktu kita lakukan analisis kebutuhan itu juga Mas Ipung, ternyata teman-teman itu memberikan insight baru buat kami ya. Kami mau beli braille kan ya waktu itu, betul. Itu kan juga berat juga nggak Bu? Makan Itu tempat, kan, Bu. iya itu juga makan tempat. Ternyata sudah tidak lagi begitu, lebih kepada teknologi, pakai NVDA, pakai JAWS dan lain sebagainya begitu ya. Dan akhirnya kita bisa menyesuaikan, kita kasih fasilitas fisiknya itu. Fisik teknologinya itu dalam bentuk software itu yang ada di ruang Narayana itu. Jadi memang ada ketidaktahuan kami gitu ya, tapi ternyata kami dapat pengetahuan baru yang lebih mutakhir bahkan ya. Ternyata cukup dengan software ini. Nah itu teknologi sudah beriringan dengan teman-teman disabilitas dan kami pun juga lebih mudah dalam melayani gitu. Iya. Jadi perkembangan dari perpustakaan ini sendiri juga termasuk dari terlibatnya teman-teman disabilitas di sini. Betul. Kami melibatkan dan teman-teman disabilitas dengan terbuka mau ngobrol dengan kami. Itulah yang membuat ya lebih mudah gitu. Baik, terima kasih. Nah, lalu bagaimana nih strategi perpustakaan dalam mensosialisasikan dan mengevaluasi layanan inklusif untuk disabilitas netra dalam mendukung aksesibilitas setara sesuai dengan SDGs 4, Quality Education? Iya, usaha kami untuk mempromosikan itu ya, kami juga ada tim humas begitu ya, yang juga memberikan informasi-informasi terup to date gitu ya tentang fasilitas-fasilitas perpustakaan, diantaranya juga ruang Narayana itu. Jadi paling tidak kan mereka juga sudah tahu melalui sosial media. Dan kemudian juga perpustakaan itu juga memiliki agenda-agenda dengan teman disabilitas ya, dengan teman-teman mahasiswa disabilitas. Itu kan juga sebagai langkah kami mensosialisasikan ya, tapi dalam bentuk kegiatan kayak gitu Mas Bu Ani. Jadi misalnya bedah buku yang ditulis oleh mahasiswa disabilitas, disabilitas penglihatan lagi ya kan. Itu kan sesuatu yang kami saja tidak banyak mampu untuk melakukan itu. Ternyata sangat luar biasa teman-teman disabilitas penglihatan bisa seluar biasa itu gitu. Jadi mereka bikin buku, kemudian kita ada acara bedah buku, dan itu juga mensosialisasikan bahwa kita harus aware dengan teman-teman disabilitas dan kita harus sadari bahwa mereka juga ada di sekitar kita dan kita berikan fasilitas itu juga bagian dari kegiatan dan agenda sosialisasi kami. Wah, gitu. keren sekali. Kalau boleh tahu nih, agenda kegiatannya itu dalam bentuk acara apa nih dan pada hari apa seperti itu? Iya, waktu itu sih kalau tidak salah Disnatalis Perpustakaan ya. Disnatalis Perpustakaan, kemudian kita undang beliau, kemudian yang jadi audiensnya juga semua Sifa Unair
Mungkin juga termasuk Bapak Ibu dosen gitu ya. Jadi ya semuanya tahu kalau perpustakaan dan UNER itu sangat-sangat inklusif gitu ya. Maksudnya berusaha dan mengupayakan supaya kita tetap bisa bersama-sama. Wah, baik. Terima kasih tanggapannya. Nah, ini udah sampai ke pertanyaan terakhir. Ini untuk Ibu Ani. Nah, Bu Ani, bagaimana tanggapannya terhadap penggunaan teknologi di komunitas Mata Hati bagi teman-teman disabilitas di komunitas Mata Hati? Baik, di komunitas Mata Hati ini sendiri sebetulnya ada yang nggak cuma tunanetra, ada juga yang tuli, yang itu yang juga ada yang daksa ataupun yang lain-lain. Itu biasanya sih memang bukan di agenda acara komunitas Mata Hati, tapi mereka banyak hadir di saat acara ngaji. Jadi kita ada ngaji yang dilakukan 2 bulan sekali. Nah di situ ada banyak. Memang kalau dari awalnya saya sendiri pun juga, oh ternyata teman-teman ini bisa ya pakai HP awalnya sekali. Jadi relawan juga nggak ngerti ya Mbak ya. Bisa ya. Terus saya juga takjub lagi, apa si Ipung ini bisa loh bikin apa itu Pung, recording. Recording itu seperti itu mungkin bisa dia. Iya. Saya juga bisa ya, dia lebih tinggi. Kita bikin lagu biasanya. Ya bikin lagu apa itu membuat musiknya Pung ya. Tapi kan saya ini Bang musisi ya. Jadi saya juga ternyata teknologi itu sangat membantu teman-teman netra di situ. Itu yang saya lihat pertama kali saya agak jadi semakin kesini kan semakin membaik ya. Kemarin itu pernah juga kita waktu perpustakaan dan kearsipan Jatim. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jatim. Mereka kan mau membuat inklusif kan. Seperti dari kita ke kami. Ya, ke kami terus apa yang harus kita persiapkan seperti itu. Dan mereka juga audiensi ya. Audiensi dengan kami. Kemudian apa yang dipersiapkan, kemudian kita juga seperti tadi NVDI, kemudian untuk bagaimana dengan teman tulis seperti itu. Jadi mereka juga menggunakan aplikasi Hear.me. Hear.me itu ini jadi ada, kita nulis aja nama asam siapa lah, dia nanti menirukan dengan gaya ini seperti itu. Jadi sangat membantu sekali kan. Kalau sekarang teman-teman tuli ini memang agak susah komunikasi. Ini juga disampaikan dari Perpus Jatim waktu itu, nggak nyambung gitu. Jadi bahasanya itu harus simple banget, dan itu yang teman tuli seperti itu. Jadi ya itu akhirnya mereka apa ini kendalanya kayak kami untuk menyampaikan itu. Jadi memang teknologi ini menurut saya memang sangat-sangat membuat teman-teman disabilitas itu menjadi bisa lebih mandiri ya. Kalau dulu kan mungkin hanya ya yang sekedar pijet misalkan kalau netra, kalau tuli ya mungkin bisa melakukan itu, tapi untuk berkuliah kan itu yang menjadi hambatan, karena bagaimana mereka menyampaikan ini tadi, komunikasi dengan gurunya juga mungkin akan sulit. Nah tapi dengan adanya itu kan mereka ada nih gurunya ngomong aja udah ada teks gitu kan. Jadi, itu kan membantu mereka juga tanpa gurunya pun tidak sibuk ini, tapi dia juga bisa mendengarkan saat guru menjelaskan. Itu kan ada Pung, itu suka lupa transkripsinya itu kan ada seperti itu. Jadi kalau teman-teman ini kan sudah HP ini sudah banyak sekali software yang sangat membantu. Kami juga takjub. Bahkan kemarin juga ada ini sampai meneliti Be My Eyes atau apa ya Pung, yang kemarin ada 3 ini tuh karena itu ingin membandingkan dengan di luar negeri. Jadi mereka ingin juga implementasi teknologi AI untuk mendeskripsikan sesuatu. Ya, AI apalagi 3 macam itu aplikasi yang saat banyak digunakan di dunia. Nah itu diteliti, memang masih banyak kekurangan, tapi walaupun banyak kekurangan tapi sangat membantu kok menurut saya sih. Sangat membantu sekali. Kira-kira. Keren. Baik, Ibu, terima kasih untuk tanggapannya. Nah,
sebelum kita akhiri mungkin saya ingin meminta saran nih dari Mbak Indah, Mas Ipung, dan Bu Ani terkait untuk mendukung bagaimana caranya untuk mendukung aksesibilitas bagi disabilitas, khususnya untuk penyandang tunanetra nih. Boleh dari Mbak Indah atau Mas Ipung dulu, silahkan. Iya, monggo. Siapa? Mas Ipung. Iya. Ya kalau untuk mendukung sebetulnya sarannya adalah ya banyaklah bersentuhan dengan teman-teman itu, dan juga untuk teman-teman yang tunanetra yang mungkin nanti mendengarkan, ya sekarang teknologi itu sudah semakin maju, sudah semakin terbuka. Ya seperti yang saya katakan tadi, teknologi apapun itu jenisnya, AI ataupun apa, itu hanya alat. Jadi pergunakanlah dengan sebijaksana mungkin, semaksimal mungkin. Kalau masih ada kurang-kurangnya, ya itulah tugas kita juga yang menggunakan untuk memikirkan solusinya, bagaimana kita bisa menjadikan hambatan itu menjadi sebuah solusi gitu. Baik. Iya, mungkin sarannya ya untuk mendukung teman-teman netra terutama ya. Iya. Ya betul sih kata Mas Ipung tadi, memang kita harus lebih banyak berkomunikasi dan bersentuhan dengan mereka, banyak aktivitas bareng gitu ya. Mungkin sehingga kita jadi tahu nih masalah yang yang tidak selesai di dulu-dulu itu apa, mungkin kita bisa cari solusinya, dan mungkin kita juga dapat pengetahuan baru. Seperti saya misalnya, saya juga banyak sekali dapat insight gitu ya, dapat dari teman-teman itu, misalnya kita melakukan penelitian begitu ya dengan mereka, itu kan kita akhirnya tahu bahwa oh situasi dan kondisinya seperti ini gitu ya, sehingga kita bisa membuat inovasi terbaru gitu ya. Ya memang inovasinya memang harus yang sangat aksesibel gitu untuk mereka. Karena untuk teman-teman disabilitas penglihatan itu kan mungkin dari akses fisik ya, akses fisik itu juga harus kita optimalkan. Kemudian teknologi, dua itu sih sekarang ya yang bisa dimaksimalkan gitu ya. Jadi memang dua hal itu tadi, mulai dari fasilitas fisik sama teknologi itu harus berdampingan gitu, dan lebih banyak ngobrol dengan mereka apa yang menjadi kebutuhan gitu. Jadi kalau boleh sedikit lagi menambahkan, jadi sebetulnya aksesibilitas itu tidak melulu teknologi ataupun akses fisik, tapi sebetulnya yang paling penting itu adalah kesadaran masyarakat gitu. Jadi ya memang itu dari disabilitasnya juga ya banyak berkegiatan dengan masyarakat gitu. Jangan tersinggungan, jangan minderan, ya wis begitu. Mungkin dari Ibu Ani ada tambahan? Saya kira sih sebetulnya ya itu ya, memang sudah teknologinya ini sudah sangat membantu, ya mungkin memperbaiki semakin mungkin ada kekurangan apa itu yang perlu ditingkatkan sehingga semakin mandiri begitulah ya, semakin mandiri untuk mereka gitu aja saya kira. Terima kasih kepada Mbak Indah, Mas Ipung, dan Ibu Ani. Terima kasih atas wawasan yang sangat berharga hari ini, benar-benar sangat menginspirasi melihat bagaimana teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas dan memberdayakan disabilitas, khususnya disabilitas netra. Baik, terima kasih telah mendengarkan cerita tak terlihat. Jika Anda ingin melihat kembali konten kami, mungkin boleh mengikuti atau terus mendukung kami melalui platform media online kami. Mari kita terus ciptakan dunia di mana semua orang bisa berkembang terlepas dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berdaya dan terus bagikan cerita tak terlihat Anda. Terima kasih. Terima kasih.